we talked about after your vacation? Flight time of just around 7.5 hours, I but don't know. Maybe short somewhere? secure the cabin, return to your seats immediately. We didn't black out or anything. Ladies and gentlemen, we have just reached. My co-pilot is Daniel Prentice. Film diawali dan berlatar di sebuah pesawat berpenumpang dengan nomor IA-42 sedang terbang normal dari Amerika menuju Inggris. Pada perjalanan pesawat tersebut dioperasikan oleh seorang pilot bernama Bruno dan kopilot bernama Willy. Tapi entah mengapa pada perjalanan tersebut mereka mengalami sedikit kerusakan pada bagian navigasinya. Melihat ini Bruno langsung menghubungi otoritas penerbangan untuk meminta bantuan. Namun keduanya diberitahu oleh otoritas penerbangan kalau cuaca masih dalam batas aman untuk pesawat bisa terbang, sehingga perjalanan mereka bisa dilanjutkan. Akan tetapi, beberapa saat kemudian tanpa diduga mereka melihat sebuah badai besar yang disertai dengan kilatan petir yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Dan otoritas penerbangan pun juga terkejut mengapa badai itu bisa tiba-tiba muncul. Karena tidak ada pilihan lain kecuali melewati badai itu, Bruno kemudian memberitahu kepada semua penumpang pesawat untuk mencengak sabuk pengaman karena mereka akan segera melewati badai. Pesawat pun mengalami turbulensi yang sangat hebat saat melewati badai tersebut. Setelah pesawat berhasil melewati badai dan guncangan pada pesawat mulai berkurang, di sini kedua pilot itu sedikit terkejut manakala melihat langit yang tadinya cerah kini mendadak gelap seperti di malam hari. Bukan hanya pilot saja, melainkan seluruh penumpang sedikit bingung mengapa yang tadinya langit begitu cerah dan setelah melewati badai itu kini berubah menjadi gelap. Untuk menenangkan situasi ini, Bruno mengatakan kepada seluruh penumpang kalau ini adalah efek setelah mereka melewati segitiga Bermuda. Namun para penumpang tetap khawatir manakala menyadari kalau sinyal internet pun juga tiba-tiba menghilang. Selain itu, Willy melaporkan kalau banyak alat navigasi kini semuanya error. Dan bahkan Bruno saat ini sudah tidak sama sekali bisa menghubungi otoritas penerbangan. Di situasi ini, seluruh orang yang ada di pesawat itu bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena radar masih berfungsi, keduanya mengira kalau gangguan pada alat navigasi tersebut disebabkan oleh badai mereka lewati dan berharap semuanya kembali dengan normal. Di sisi lain, pramugari pesawat itu memberikan konsumsi kepada seluruh penumpang sambil memberitahu kalau turbulensi yang tadi cukup wajar terjadi pada pesawat. Agar semua tetap tenang, pramugari bernama Kelly menanyakan kondisi penumpang saat ini, termasuk kepada dua orang pria yang merupakan profesor atau ahli sejarah yang kebetulan ingin melakukan seminar di Universitas Inggris. Sementara itu penumpang yang lain, yaitu seorang kakek, juga terlihat sedang menulis dan menuangkannya di buku diarinya. Di sisi lain, kedua pilot itu bingung karena radar pada pesawat ini belum mendeteksi pesawat yang lain. Sehingga mereka berasumsi kalau saat ini pasti mereka sudah keluar dari jalur penerbangan. Bruno kemudian mencoba memutar pesawat satu kali demi mengetahui di mana posisi mereka saat ini. Setelah melewatinya, di sini kedua pilot itu tidak mengetahui dan mengenali daratan yang mereka lintasi. Dan tanpa diduga, radar pesawat itu mendeteksi sesuatu. Kedua pilot itu menduga kalau itu badai yang lain. Namun hal yang sangat aneh pun terjadi manakala mereka melihat sekumpulan pesawat tempur yang sedang membombardir sebuah tempat layaknya medan peperangan. Fire. Melihat hal itu, para penumpang bingung sekaligus panik
termasuk dua profesor itu manakala melihat api berkobar di mana-mana. Saat kedua pilot itu masih berpikir saat ini mereka ada di mana, tanpa diduga tiba-tiba ada sebuah jet tempur yang kini berada tepat di depan mereka yang membuat mereka terkejut. Untuk mencari aman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keduanya pun mematikan lampu navigasi dan menaikkan pesawat itu untuk bersembunyi di atas gelapnya awan. Di kondisi ini para penumpang mulai kehilangan kesabaran dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat ini. Namun di sini Kelly pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena dia belum mendapatkan info sama sekali. Sementara itu, penumpang bernama Johnny pun memaksa untuk diberikan penjelasan mengenai situasi ini sampai berani-beraninya menahan Kelly. Namun untungnya para pramugari yang lain datang dan langsung memperingatkan Johnny untuk tidak memperkeruh keadaan. Di saat Bruno berkali-kali menghubungi otoritas penerbangan namun tidak ada respon, dia pun mencoba turun lagi untuk mencari informasi di manakah saat ini posisi mereka sekarang. Willy yang awalnya ragu karena takut ditembak oleh pesawat tempur pun langsung sepakat ketika Bruno mengatakan kalau bahan bakar pesawat ini tinggal setengah sehingga wajib untuk mendarat secepatnya. Namun sebelum pesawat menurunkan ketinggian, dua profesor ini memberitahu Kelly bahwa mereka mengetahui sesuatu yang saat ini pilot tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan memaksa Kelly untuk segera bertemu dengan sang pilot. Sementara itu, terlihat Johnny membutuhkan mereka untuk menguping keributan yang ada di depan. Cockpit. Hicks, get them out of here. Roger, man. JU-88, a couple of Hinkle AG-111. Clear. No one's made pop things like that. Almost as if there are no satellites. Setelah bertemu dengan Bruno dan juga Willy, kedua profesor itu kemudian memberitahu kalau pesawat tempur yang mereka lihat kini tak lagi beroperasi sejak tahun 1945 dan terakhir dioperasikan oleh militer Nazi. Di sini Bruno tidak menanggapi hal itu dengan serius dan mencoba mengusir mereka. Namun saat Bruno dan Willy menduga kalau pesawat mereka terbang tanpa adanya satelit, Bruno akhirnya memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Kedua profesor itu berspekulasi kalau pesawat ini telah melewati dan melakukan perjalanan waktu ke masa lalu pada tahun 1940. Yang berarti kini mereka sedang berada pada masa peperangan dunia kedua. Mereka curiga kalau ini disebabkan oleh badai yang sebelumnya mereka lewati dan menyuruh Bruno untuk segera mencari badai lainnya untuk bisa kembali ke waktu mereka sekarang. June 1940, massive German I bomb. believe we just flew through the bombing of San. If you dip back below the clouds again, we do know a little more advanced than anything the Germans are using at this point. If you dip back below the clouds again, we do. Menurut Bruno, spekulasi kedua profesor itu sangat tidak masuk akal. Bruno akhirnya tetap mengusir mereka berdua dan meminta untuk tidak memberitahu kepada penumpang yang lain. Setelah kembali, si Johnny kini mulai memantau gerak-gerik kedua profesor itu yang sedang sibuk mencocokkan peristiwa yang sedang terjadi pada era ini dengan buku sejarah yang mereka bawa. Kemudian Bruno mencoba menurunkan pesawat itu untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun yang menangkap sinyal mereka. Dan beruntungnya kali ini, mereka berhasil berkontak dengan salah satu prajurit muda tentara Inggris bernama Nigel. Namun sayangnya, Nigel tak terlalu menggubris panggilan dari Bruno karena mengira kalau panggilan itu berasal dari musuh yang ingin mengganggu sinyal radionya. Di saat Willy menanyakan tanggal dan tahun saat ini, Nigel sedikit tertawa sambil menjawab pertanyaan konyol tersebut kalau sekarang adalah tanggal 17 Juni tahun 1940. Mendengar hal itu, mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh kedua profesor tadi. Kemudian Bruno menjelaskan kepada Nigel mengenai situasi yang mereka hadapi saat ini kalau mereka berasal dari masa depan. Namun lagi-lagi Nigel menghiraukan apa yang dikatakan oleh Bruno karena menganggap hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan untungnya saat itu kedua profesor itu langsung masuk ke dalam ruang kemudi pesawat dan membantu Bruno untuk menjelaskan semuanya agar Nigel percaya. Saat itu profesor memberitahu kalau kapal militer Inggris yang dinamakan Lantas Tria sudah tenggelam. Mendengar hal itu, Nigel terkejut karena setahu Nigel seharusnya kapal militer mereka saat ini masih aktif di medan perang.
Untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Profesor, Nigel kemudian keluar untuk bertanya kepada komandannya mengenai kapal Lantastria dan akan segera kembali menghubungi mereka. Di sisi lain, Johnny yang melihat Profesor yang sudah tidak ada di kursinya segera mengambil buku sejarah mereka dan menyadari kalau pesawatnya saat ini sedang melewati perjalanan waktu pada tahun 1940. Melihat ada kesempatan untuk merubah dunia, di hadapan para penumpang Johnny berdiri dan memberitahu kepada penumpang yang lain apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan mengatakan kalau mereka saat ini mempunyai kesempatan untuk membunuh Hitler demi menghentikan Perang Dunia Kedua. Ladies and gentlemen, this flight crew is neglected to give us. This is gonna sound, but I believe that some storm and the planes, the bombs. Walaupun sebagian besar penumpang itu menganggap hal ini adalah lelucon, namun beberapa yang lain percaya dan memaksa sang pilot untuk segera mendaratkan mereka semua ke Jerman. Namun saat itu datang 2 tentara Amerika berdiri untuk menghentikan mereka sambil memperingatkan kalau aksi yang mereka lakukan ini adalah tindakan terorisme. Namun sekelompok penumpang itu tidak menghiraukannya dan terjadilah baku hantam di antara mereka di dalam pesawat itu. Hijack this plane, and that's an act of terrorism. Think that you would be on our side, Sergeant? Do this the easy way or the hard way. But there's no way me and... You think you can stop us? Setelah situasi semua mulai mereda, tentara itu menyuruh untuk Johnny jangan lagi memperkeruh suasana di dalam pesawat ini. Beberapa menit kemudian, Nigel kembali menghubungi pesawat dan membenarkan kalau kapal militer Inggris benar-benar sudah tenggelam. Karena informasi dari kedua profesor itu, pasukan Inggris terbantu karena informasi tersebut pasukan Inggris bisa segera menyelamatkan anggota mereka. Dan setelah itu, Nigel mulai membantu mereka untuk bisa mendarat dengan selamat di pangkalan militer Inggris. Saat Nigel menanyakan informasi mereka, sayangnya Nigel dan Bruno hanya bisa memberikan perkiraan, sehingga mereka hanya bisa menyalakan lampu navigasi agar mereka terlihat oleh prajurit Inggris. Namun tanpa diduga, prajurit Nazi melihat pesawat itu terlebih dahulu dan segera mengambil tindakan. Dengan cepat sekumpulan pesawat Nazi itu mulai mengelilingi mereka dan mulai menembak, yang membuat Bruno kembali mematikan lampu navigasi. Demi menghindari peluru yang ditembakkan dan menyelamatkan semua orang, Bruno terus bermanuver yang membuat semua penumpang panik. Setelah mengecoh beberapa pesawat tempur, mereka mengira pesawat sudah aman. Namun tiba-tiba muncul satu lagi pesawat tempur yang berhasil menembak pada ruang kemudi, yang membuat Willy terkena serpihan pesawat. Beruntungnya Bruno berhasil membawa mereka semua untuk keluar dari teritori Jerman. Dan sementara itu pramugari langsung bergegas untuk masuk ke dalam ruang kemudi untuk menutup lubang pesawat, serta melakukan pertolongan pertama kepada Willy. Melihat bahan bakar yang sudah mulai menipis, Bruno mulai panik dan juga khawatir. Ditambah lagi dengan roda pesawat itu tidak berfungsi yang disebabkan oleh tembakan pesawat yang tadi. Saat komunikasi dengan Nigel belum tersambung, Kelly menyarankan Bruno untuk menjelaskan semuanya yang saat ini sedang terjadi kepada seluruh penumpang, yang mungkin saja dapat membantu untuk bisa memperbaiki roda pesawat. Sementara itu, di sisi lain komandan memberitahu Nigel bahwa pesawat misterius itu yang saat ini sedang dibicarakan kemungkinan harus dihancurkan supaya teknologi pada pesawat itu tidak jatuh ke tangan Nazi. Kembali ke pesawat, setelah meninggalkan Willy di ruang kemudi, Bruno menjelaskan situasi apa yang sebenarnya terjadi kepada seluruh penumpang. Bruno mengatakan kalau dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat. Namun karena tembakan pesawat tempur Nazi membuat roda pesawatnya rusak, hingga Bruno saat ini membutuhkan beberapa orang untuk bisa memperbaikinya.
Namun tak lama kemudian seorang wanita pun bernama Teresa mengajukan diri dan mengaku kalau dirinya adalah seorang insinyur teknik, yang memicu seorang pria bernama Hector yang merupakan seorang tukang bangunan ikut serta membantu Bruno. Mr. Hector, Thank you. kumusta kapitan? Much obliged. We're done keeping you in the dark. Bruno pun bersama kedua orang itu mulai menuju bagian depan roda pesawat. Dan beruntungnya Teresa langsung menemukan masalahnya. Namun pada saat pintu roda berhasil terbuka, roda pendaratan tidak bisa menurun dengan sempurna karena masih ada serpian kaca yang mengganjal pada roda pesawat. Saat Bruno yang langsung turun membuang serpian kaca itu, di sini Hector mencegahnya dan dialah yang akan turun untuk membuang serpian kaca itu. Dengan sedikit usaha yang mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil kembali yang membuat roda pesawat turun dengan normal. Bruno kemudian kembali ke ruang kemudi untuk terbang lebih rendah agar bisa berkomunikasi kembali dengan Nigel. Mereka menginformasikan kepada Nigel bahwa pesawat harus segera mendarat secepatnya karena bahan bakar yang mulai habis dalam waktu 80 menit. Namun komunikasi mereka kembali terputus manakala pesawat Nazi kembali menyerang mereka. Setelah kembali terselamatkan, kedua profesor itu memiliki ide untuk memberikan radar pesawat itu kepada Nigel, agar Nigel dapat melacak posisi pesawat dengan sangat akurat, hingga bisa diarahkan untuk mendapatkan ke tempat yang lebih aman. Hal yang sangat berisiko ini mau nggak mau harus dilakukan, karena saat ini teknologi radar belum ditemukan, sehingga nantinya Nigel dapat menggunakan teknologi radar ini untuk melacak posisi pesawat manapun. Akan tetapi, tiba-tiba datang sebuah roket melesat dan meledak di dekat pesawat. Akan tetapi hal itu dapat diatasi oleh kedua pilot itu. Terungkap kalau roket yang barusan menyerang pesawat itu berasal dari tentara Inggris. Akan tetapi, Nigel berusaha meminta komandannya untuk membatalkan rencana penghancuran pesawat itu demi menolong pesawat dan seluruh penumpang tersebut. Listen to me. We can't make another attempt to target them. The only way we can get it is if you call off the bloody... Corporal, call off all surface-to-air strikes. Di ruang penumpang, semua bekerja sama untuk membungkus radar agar tidak rusak saat nantinya dijatuhkan. Si kakek tua itu kemudian memberikan jas hujan ponco miliknya. Begitupun juga Johnny memberikan lampu powerbank agar radar tersebut mudah untuk ditemukan. Setelah mereka mencapai lokasi yang disepakati, radar tersebut pun kemudian dijatuhkan. Setelah itu kembali Bruno langsung memberitahu Nigel. Tanpa diduga lagi-lagi prajurit Nazi melihat paket itu terlebih dahulu. Saat prajurit Nazi ingin mengambilnya, di sana juga rupanya ada tentara Inggris yang juga berniat ingin mengambil paket itu, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Karena kalah jumlah, tentara Inggris pun berhasil mengambilnya. Dan segera, Nigel langsung menyambungkannya ke alatnya. Di saat kritis itu, Nigel mulai langsung mengarahkan Bruno ke tempat yang aman. Dan tiba-tiba lagi-lagi muncul sekumpulan pesawat tempur Nazi yang berniat ingin menghancurkan pesawat itu. Tanpa diduga juga, pesawat Inggris juga tiba-tiba datang untuk menetralisir serangan Nazi, sehingga Bruno terhindar dari bahaya. Nigel kemudian melihat dan mendeteksi di radar
Sepertinya ada sesuatu yang terlihat seperti sekumpulan awan yang besar. Dan pada saat ingin mendarat, rupanya tiba-tiba di hadapan Bruno juga muncul badai yang sama persis sebelumnya. Karena bahan bakar yang hampir habis, walaupun beresiko, Bruno mau nggak mau harus melewati badai itu, sambil berharap Bruno bisa kembali ke era masa depan. Dan tak lupa, Bruno mengucapkan salam perpisahan kepada Nigel dan memberitahu semua penumpang untuk bersiap-siap melewati badai itu. Setelah melewatinya, Bruno, Willy, dan seluruh penumpang di sana merasa senang, manakala mengetahui mereka akhirnya kembali ke waktu mereka sekarang. Pesawat mereka kini berada di Jerman, dan beruntungnya mereka kembali tersambung dengan otoritas penerbangan dan langsung melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat. Di sini Bruno berusaha mendaratkan pesawat itu seaman mungkin meskipun pesawat itu berlubang. Setelah semua penumpang satu persatu mulai turun, ketika Bruno juga ingin turun, ia melihat si kakek tua itu dan sedikit menyapanya yang sedang sibuk menyelesaikan tulisan di buku diarinya. Tanpa diduga di buku diary kakek itu terdapat peta yang sama persis Bruno lewati pada saat perjalanan waktu. Serta peta itu diberi judul Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Yang lebih mengagetkan lagi, setelah kakek itu menutup bukunya, terlihat pemilik buku itu bernama Nigel, yang artinya si kakek ini adalah orang yang selama ini berkomunikasi dengan Bruno selama perjalanan lorong waktu di tahun 1940, yang sekaligus sebagai penyelamat pada pesawat ini. Dan film pun tamat.